Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Kita bertemu lagi. Saya Gaida Farisya, minasan bisa panggil Gaida Sensei, yaitu sebagai dosen pengampu di Fakultas Ekonomi Prodi Pariwisata S1 ya. Nah, kita masuk ke bahasa Jepang komunikasi begitu ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan bab 1 di mana minasang harus bisa nih menyatakan rutinitas sehari-harinya dalam bahasa Jepang. Oke? Nah, di sini saya akan membantu tentunya. Hai, hari ini kita mau belajar apa aja nih? Tentunya kosakata yang berkaitan tentang rutinitas, apa saja? Nah, kita akan saksikan nanti. Kemudian menyatakan rutinitas itu bagaimana sih dalam bahasa Jepangnya? Tentunya berkaitan dengan bunkai atau pola kalimatnya. Dan kita akan latihan. Baiklah, jajang, ini dia kosakata kata kerja. Ada berapa? Ada 7 ya minasang ya. Ada 7. Apa saja di sini? Ada okimas, bangun. Okimas. Yang kedua ada nemas, tidur. Ketiga ada hatarakimas, bekerja. Hatarakimas. Kemudian nomor 4 ada yasumimas, beristirahat. Yasumimas. Nomor 5, benkyou shimasu. Benkyou shimasu, belajar. 6 ada owarimasu. Owarimasu, selesai. 7 ada hajimarimasu. Hajimarimasu, mulai. Ya. Itu tadi 7 kosakata yang minasang harus sekali paham, tahu, dan juga hafal begitu ya. Baiklah, berikutnya, jejang. Ini dia, ada ichni san shigo, ada 5 gambar. Kira-kira kegiatan ini apa ya dalam bahasa Jepangnya? Kita lihat, nomor 1 di sini ada 2 orang yang sedang pegang buku dan juga pensil. Nah, kira-kira kegiatan apa ini? Saya kira ini adalah belajar. Nah, belajar dalam bahasa Jepang itu apa? Kita coba lihat di sini, ada 1-7, ini adalah kosakata kata kerja. Kira-kira mana yang belajar? Ya, betul. Nomor 5, benkyou shimasu. Jadi di sini adalah benkyou shimasu. Nah, minasang coba untuk gambar kedua ini apa? Bangun. So. Kegiatannya bangun. Kira-kira yang mana? Okimas atau nemas atau yang mana nih? So. Nomor 1, okimas. Nah, minasang nomor 1, 2, dan 3 ini yang belum dijawab. Silahkan jawab dan latihan sendiri. Kira-kira berapa ya? Yang mana ini ya? Kira-kira kegiatan dalam bahasa Jepang ini apa? Oke? Baiklah. Kemudian, nah, tentunya untuk menyatakan rutinitas sehari-hari itu tidak hanya mengetahui kata kerjanya ya, tapi penyebutan waktunya juga. Nah, di sini ada untuk menyebutkan jam. Sebetulnya seharusnya di kelas bahasa Jepang dasar itu memang sudah mempelajarinya ya. Nah, di sini hanya mengingatkan saja, hanya merefresh sedikit ya. Saya akan merefresh sedikit minasang, siapa tahu agak-agak lupa gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan angka 1 sampai 10 ya. Minasang saya kira sudah hafal sih ya. Ada ichi, 1, ni, sang, shi, go, roku, shichi, hachi, kyuju, 10 ya sampai 10. Nah, di sini untuk menyatakan jam itu ada nani-nani ji di belakangnya. Ji. Contohnya jam 1. 1 itu apa? Ichi. Jamnya ji. Berarti ichiji. Jam 2, niji. Sanji. Jam 4, yoji. Nah, ini berbeda meskipun 4 itu yong atau shi yong ya, ada en ya, tapi di sini tidak. Penyebutan jam 4 itu tidak pakai en. Jadi yoji saja. Kemudian jam 5 ada goji, jam 6 rokuji, jam 7 boleh menyebutkan shichiji maupun nanaji. Boleh ya. Kemudian jam 8 ada hachiji, jam 9 ini yang berbeda. Dia bukan Q. 9 itu kan Q ya. Tetapi kalau untuk menyebutkan jam, ini menjadi ku. Kuji, jam 7 lagi. Kuji, jam 9. Kemudian jam 10 ada juji. Juichiji, jam 11, dan jam 12 ada juniji. Nah, untuk menanyakan jam berapa, ada nanji desu ka, nanji desu ka, nan itu apa, ji itu waktu, desu ka itu adalah pola kalimat yang menyatakan tanya gitu ya. Nanji desu ka, seperti itu. Hai, minasang, kyou wa atau ima wa nanji desu ka? Ima wa nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Nah, silakan. Sesuaikan dengan jamnya minasang ya. Oke.
Oke. Nah, untuk menyatakan menit bagaimana? Di sini menit itu ada dua istilah, ada fung dan pung. Ya, ini sama-sama artinya menit. Tetapi yang mana nih yang menunjukkan yang menggunakan menit pakai fung atau pung? Di sini saya sudah tandai dengan warna merah yaitu fung. Yang hitam ini pakainya pung di belakangnya. Apa saja 2 menit itu ni fung, 5 menit go fung, 7 menit nana fung, 9 menit ada q fung. Jadi yang pakai fung ini cuma 4 angka saja ya. Di 2 menit, 5 menit, 7 menit, dan 9 menit. Sisanya pakai pung, pung, pung. Tetapi minasang coba lihat deh. Di menit, 1 menit, 6 menit, dan 8 menit ini ada berbeda. Meskipun satu itu disebutnya ichi, bukan menjadi ichipung 1 menit itu ya, tetapi ada su kecilnya, ada konsonan gandanya begitu ya. Kalau dituliskan romaji dia jadi i, p-nya 2, p, p, u, n gitu ya, ipeng. Nah, kalau 6 menit ada ropeng, ropeng. Jadi p-nya ini ditekan gitu, ropeng. Dan 8 menit ini hapeng. Nah, sisanya sama ini. 3 menit sampung dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau menyebutkan 15 menit? Nah, kalau untuk 15 menyebutkan angka itu kan ju dan go. Nah, kita lihat untuk aturan 5 menit itu apa? Pakainya fung, berarti ju go fung 15 menit. Seperti itu ya. Bagaimana dengan 30 menit? Nah, 30 menit ini bisa sanju peng atau apa? Betul, hang. Nani-nani hang ya. Hang. Misalkan apa-apa yang dia lewati 30 menit, contohnya 7.30. 7 jam 7 itu apa? Betul ya, shichiji. Shichiji jam 7. 7.30 berarti kan 30-nya menitnya. Hang. Berarti shichiji hang. Boleh menggunakan hang, boleh shichiji sanjupung yang mana gitu ya. Tapi kalau saya sih yang paling simpel untuk menyatakan per setengah-setengah 30 menit itu pakainya hang. Ya, seperti itu. Misalkan jam 9.30, berarti jam 9 itu ada kuji, lalu 30-nya itu disebutnya hang. Jadi kuji hang 9.30. Ya. Oke. Itu untuk yang menit. Nah, sekarang kita masuk nih untuk hari-hari. Hari-hari dalam bahasa Jepang itu dimulainya penyebutannya dari minggu terlebih dahulu. Ada nichiyobi. Yobi, yobi, yobi belakangnya. Ini artinya adalah hari-hari-hari. Nah, sebagai tips saja, untuk bisa menghafalkan hari-hari dalam bahasa Jepang itu cukup depannya saja yang dihafalkan. Contohnya, Nichigetsu ka Suimoku Kindo. Nichigetsu ka Suimoku Kindo. Ya, jadi dimulai dari minggu. Kalau saya sih caranya gini, minggunya itu disebutkannya dalam hati dan langsung ke 7. Karena kan kalau dari sistem harian kita, minggu itu ada di urutan 7 ya, Senin 1 gitu kan ya. Nah ini saya pakai karena kita terbiasa ya dengan menyebutkan minggu itu di 7, jadi saya menyebutkan dalam hati Nichi. Terus langsung ke Getsu itu 1, oh berarti Senin. Getsu ka Sui Moku Kindo gitu ya. Nichi, Nichi, Getsu ka Sui Moku Kindo, maka akan mempermudah dan kayak langsung enggak terlalu berpikir banget gitu ya minasan ya. Itu mungkin suatu tips dari saya. Nah, kalau untuk menanyakan hari apa, ini ada nan yobi desu ka. Nan itu apa, yobi itu hari, dan desu ka itu menanyakan gitu ya sebagai kata tanyanya, pengganti huruf tanda tanya gitu ya. Nan yobi desu ka gitu. Karena memang sekali lagi bahasa Jepang itu kalau yang benerannya gitu ya, yang secara formalnya tidak ada tanda tanya seperti kita gitu, tapi diinikannya gitu ya dengan pakai partikel ka desu ka gitu ya, ka ditandainya tuh. Nah, berikutnya di sini slide berikutnya adalah penyebutan tanggal dan bulan. Kalau untuk tanggal ini 1 sampai 10 dan 20 itu berbeda. Dia punya istilahnya tersendiri. Tapi untuk 11 sampai berikutnya 31 ini mudah sekali. Jadi angka belakangnya nichi. Memang nichi itu artinya tanggal, tetapi kalau untuk tanggal 1 bukan ichi nichi. Sekali lagi 1 sampai 10 dan 20 itu berbeda. Tanggal 1 itu tsuitachi ya, bukan ichinichi. Tanggal 2 futsuka, mika, yoka, dan lain-lain, minasang bisa baca sendiri ya. Kemudian yang 20 ini berbeda, bukan nijunichi tapi hatsuka ya, berbeda, hatsuka. Oke, berikutnya masuk ke bulan. Nah,
untuk penyebutan bulan di bahasa Jepang itu dia pakainya bulan 1, 2, 3 gitu ya, bukan Januari, Februari seperti kita. Jadi Januari itu ichigatsu, nigatsu, sangatsu. Nah ini bulan 4 April itu bukan yongatsu tapi pakainya shi, nah shigatsu, gogatsu, rokugatsu, dan di sini apa? Betul ya, bukan nanagatsu tapi shichigatsu ya, shichigatsu. Hachigatsu. Nah, di sini bulan 9 juga bukan Q tapi kugatsu. Jugatsu, Juichigatsu, Junigatsu, sisanya sama ya, angka 1 sampai 12, terus belakangnya gatsu, gatsu, gatsu. Gatsu itu bulan ya. Tapi untuk khusus untuk bulan 9 yaku, khusus bulan 4 itu shi, pakainya shi, shigatsu, dan bulan 7 ada shichi. Begitu ya. Nah, ini dia untuk keterangan waktu yang lain ya, ada ototoi kemarin dulu, kino kemarin. Nah, ini harus dihafal ya. Kalau saya biasanya pakai gerakan enaknya. Kita hafalkan kino, kyo, dan ashita saja dulu ya. Nah, sisanya bisa dihafalkan perlahan gitu ya. Jadi kino, kalau hal-hal yang lampau itu kan biasanya yang ke belakang. Kino, kyo, hari ini. Kino, kemarin. Kyo, hari ini. Yang depan ashita, yang belum terjadi kan. Ashita, besok. Kino, kyo, ashita. Nah, kalau minasang menggunakan metode untuk seperti ini, maka biasanya akan lebih nerap sih. Coba sekali lagi ya. Kino, kyo, ashita. Ashita, kyo, kino. Kyo, ashita, kino. Kino, kyo, ashita gitu ya. Jadi yang belakang tuh yang lampau, kino. Nah, ini berikutnya silakan dibaca aja ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak dimengerti, silakan hubungi saya melalui grup gitu ya. Kemudian ada keterangan-keterangan waktu yang lain, yaitu tentang minggu, bulan, tahun, dan setiap-setiap. Nah, di sini ada rai konsen, di mana saya sudah tandai dengan huruf bawah gitu ya. Di sini rai itu menyatakan hal-hal yang depan, kong itu ini, sen itu yang lalu-lalu ya. Sama seperti konsep kino, kyo, ashita, tetapi di sini adalah penyebutan minggu depan, minggu ini, minggu lalu, bulan depan, bulan ini, bulan lalu. Nah, minasan bisa langsung baca saja, dan setiap itu kalau ditandai dengan mai seperti itu ya, karena shu itu mengacu kepada minggu, getsu itu bulan. Kalau tadi untuk menyatakan bulan Januari itu gatsu, gatsu. Tapi kalau untuk menyatakan bulan depan, bulan ini, bulan lalu itu pakainya getsu, berbeda ya. Untuk bulan Januari Februari gatsu, angka dengan gatsu. Tapi kalau untuk keterangan waktu bulan ini, depan dan lalu itu pakainya getsu ya. Kemudian ada nen dan lain-lain. Silahkan dibaca saja minasang. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja untuk masuk ke bingkai pola kalimatnya. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan dulu, ini ada kata kerja bentuk apa bedanya tidak lampau dan lampau. Jajam, ini dia, saya sudah bagi dua. Yang sebelah kiri ini adalah tidak lampau. Yang artinya kalau minasang belajar bahasa Inggris tuh ada present gitu, present tense, past tense itu yang lampau, present itu yang sekarang. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, tenses atau tense yang bentuk sesuai dengan yang waktunya tidak lampau ini bisa menyatakan hal-hal yang sekarang, hal-hal yang rutinitas, atau yang belum terjadi masa depan. Future tense ini termasuk di bagian tidak lampau, yang sekarang dan masa depan. Maka dari itu di sini coba lihat, tentunya ada bentuk positif dan negatif. Nah, kita bagian ke tidak lampau dulu ya. Ada mas, positif, dan negatifnya masing. Maksudnya apa sih? Contoh, okimas, tadi kan bangun artinya. Nah, di sini bentuk kata kerja positif yang memang bangun gitu artinya, itu tuh ditandai dengan mas, dan juga ini adalah salah satu tanda bahwa kata kerja ini tuh waktunya tidak lampau begitu ya, sekarang atau yang masa depan itu. Nah, kalau untuk negatifnya dia tandanya dengan seng, jadi okimaseng. Kalau dalam bahasa Indonesianya menjadi tidak bangun ya, jadi negatif gitu, tidak bangun. Nemas, tidur. Nemaseng, tidak tidur, seperti itu, dan lain-lain sebagainya ya.
Nah, itu untuk yang tidak lampau waktunya. Bagaimana yang lampau, yang sudah terjadi, kegiatan yang sudah terjadi? Ini ditandai yang positif ada nani-nani mashita. Kemudian negatif ada nani-nani titik-titik maseng deshita. Contohnya okimashita. Ini artinya bisa sudah bangun. Berarti kan yang memang kegiatan atau kejadian yang lalu sudah bangun. Kemudian kalau bisa juga dijelaskan dia tidak bangun gitu, tapi waktunya yang lalu bisa jadinya okimasen deshita. Nani-nani maseng deshita. Nah, kita bisa lihat di sini kelihatan jelas banget ya kalau yang tidak lampau itu dia maseng udah. Tapi kalau yang lampau-lampau tuh dia ditandai dengan shita di belakangnya. Nah, berarti minasang kalau melihat ada suatu kalimat yang shita ini, oh berarti dia tuh lagi menceritakan hal-hal yang sudah terjadi, begitu ya. Intinya itu aja. Kalau yang tidak lampau tadi apa? Kegiatan yang memang sekarang dilakukan, saat ini terjadi, atau yang belum dilakukan, gitu ya. Atau yang hal-hal yang bersifat rutinitas, seperti itu. Nah, ini gampang, cuma 2 aja nih tansisnya. Bentuknya tuh. Nah, baiklah di sini sebetulnya ada rumus sederhana untuk minasang dapat menyatakan rutinitas sehari-hari dalam bahasa Jepang. Nah, di sini saya hanya sekilas saja untuk membedakan ini loh kalimat tidak lampau dan lampau versinya. Contohnya ada Rokujihang nih okimas gitu. Jam 6.30 bangun. 6.30 sudah bangun. Jadi ada yang bangun dan sudah bangun seperti itu ya. Langsung saja deh kita langsung ke rutinitas jajam. Kita masuk ke bagian yang tadi ya tidak lampau dulu nih. Bentuk tidak lampau ada gimana aja sih, yaitu N satunya ini adalah kata beda nouns yang biasanya ini adalah keterangan waktunya. Kemudian partikel ni dan juga kata kerja mas ya. Nah, karena kita ingat bahwa mas itu apa? Mas yang itu ya betul, yang tidak lampau. Nah, di sini boleh disebutkan subjeknya watashi wa. Kalau saya watashi wa, coba kita baca bareng-bareng. Watashi wa rokujihang ni okimasu, yang artinya saya jam 6.30 bangun. Gitu ya. Boleh di sini bisa dituliskan saya, boleh tidak, boleh ya. Atau jam 16.30 bangun, bisa. Atau bisa juga di sini watashi wa ichiji ni benkyou shimasen. Jam 1 saya tidak belajar. Bisa seperti itu ya. Jadi tuliskan dulu waktunya, kemudian partikel ni, lalu kata kerjanya, rutinitasnya gitu ya. Kalau ini yang positif. Kalau yang negatif tinggal diubah bentuknya ya. Kalau tadi yang positif belajar itu benkyou shimasu. Kalau negatif berarti benkyou shimasen. Dan sekali lagi untuk menyatakan jam berapa kegiatannya, jamnya dulu, baru partikel nih, kemudian kata kerjanya seperti itu. Nah, kalau untuk tanya bagaimana? Kalau untuk tanya tinggal tambahkan maska seperti itu. Nah, di sini kita lihat contohnya di Chiyobi nih. Wah, hataraki maska gitu. Ini sebetulnya ini nih-nya itu boleh dipakai, boleh tidak. Tapi lebih enaknya kalau hari itu tidak digunakan ya. Jadi nichiobi hatarakimasu ka, seperti itu ya. Nichiobi hatarakimasu ka, karena biasanya yang menggunakan pakai partikel nih ini adalah hal-hal yang ada angkanya. Contohnya jam ya, terus tanggal, bulan, tahun, seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk nichiobi, keterangan hari, keterangan kemarin, besok itu tidak perlu menggunakan partikel seperti itu ya. Jadi apa ya, mudah sekali gitu ya, tinggal subjeknya misalkan watashi wa, terus mau menyatakan nih saya bangun jam 8 pagi, berarti jamnya dulu tadi jam 8 itu apa? Hachiji ni gitu ya. Kalau jam 8 teng nih, hachiji ni okimasu, baru kata kerjanya. Karena memang kalau dalam bahasa Jepang, predikat itu pasti adanya di akhir minasang. Pasti selalu gitu ya. Ini hanya mengingatkan lagi saja. Jadi memang selalu di akhir. Kalau untuk subjek dan kata keterangan sih menurut saya sama ya, agak-agak mirip sama bahasa Indonesia seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini ada gambar orang lagi kerja, hatarakimasu, kerja ya, dan juga apa, belajar tuh benkyou shimasu. Contohnya misalkan Adi-san
kita mau ngomongin tentang Adisang, kegiatannya Adisang. Adisang itu bekerja jam 9. Berarti Adisang, wah, jam 9 itu apa? Kuji. Kuji, jangan lupa partikelnya apa? Ni. So, untuk menyatakan waktu. Kuji ni. Tadi apa? Bekerja itu hatarakimasu desu. Adisang wa kuji ni hatarakimasu. Adisang bekerja jam 9 atau jam 9 bekerja. Seperti itu ya. Oke, baiklah kita renshu ichi. Nah, di sini minasan silahkan jawabannya itu nanti saya akan berikan link G Drive. Jadi minasan tinggal ketik saja gitu ya jawabannya. Kira-kira apa nih? Saya contohkan ya nomor 1. Di sini ada keterangannya ashita. Ashita gitu ya. Karena untuk menjelaskan ini tuh berarti yang belum terjadi, pakainya apa? Pakai transisi yang tidak lampau itu. Ini kira-kira gambarnya apa nih kegiatannya? Belajar ya, benkyou shimasu. Terus di sini apa? Oh, negatif begitu ya, negatif. Berarti kita buat nih dari keterangan ini kita buat pola kalimatnya bebas ya. Di sini boleh nggak pakai jam? Boleh kalau mau. Misalkan jam 7 besok saya tidak belajar gitu. Ini udah wanti-wanti banget ya, jadwal yang aneh gitu. Besok jam 7 saya tidak belajar. Boleh ya, ini namanya juga latihan pola kalimat. Jadi, watashi wa ashita, jam berapa tadi? Jam 7. Ashita 7 ni benkyou shimasen. Tidak belajar. Nah, untuk keterangan dan gambar nomor 2, 3, 4, 5, minasang silahkan kerjakan di nanti link G-Form yang saya akan berikan di LMS maupun di Google Classroom ya. Itu saya sudah tuliskan di sana tugas pertemuan 2 bab 1. Oke? Nah, kita langsung saja ke bungke atau pola kalimat berikutnya. Di sini ada, masuklah kita ke yang lampau-lampau nih minasang. Ada di sini N1-nya nouns-nya kata bendanya itu adalah waktu, terus partikel ni, kemudian fi mashita atau kata kerjanya bentuk mashita yang lampau. Contohnya di sini karena lampau ada kino, apa? Kemarin, kino. Gogo. Nah, ini dia gogo itu yang PM ya, gogo 10 jihan ni nemashita. Ya. Kemarin saya tidur jam 10.30 malam begitu ya. Karena nani-nani hang itu adalah yang 30 menit gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa juga untuk menyatakannya ya, keterangannya kino jam berapanya karena kan ini sudah lampau gitu. Jamnya ni nemashita. Itu yang positif. Bagaimana yang negatif? Misal, shichiji ni benkyou shimasen deshita. Saya jam 7 tadi tidak belajar karena dia itu lampau, jadinya ada kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada tadinya gitu ya. Shichiji ni benkyou shimasen deshita gitu ya. Jadi memang jamnya kemudian apa? Kata kerjanya tergantung mau bikin pola kalimat positif atau negatif. Minasang mau menyatakannya yang memang saya belajar, saya bekerja, saya tidur, atau yang saya tidak tidur, atau saya tidak gitu, yang tidak terserah. Tapi sama, rumusnya sama, yaitu jam, ni, dan juga bentuknya karena ini lampau apa? Mashita, betul. Kalau yang tadi ya dia mas, gitu ya. Bedanya itu aja sih, ya. Oke. Kalau untuk tanya bagaimana? Mirip, sama, tinggal tambahkan ka di belakangnya. Contohnya di sini ada ototoi nanji ni nemashita ka? 2 hari yang lalu, ototoi itu 2 hari yang lalu. Tidur jam berapa? Nanji ni nemashita ka? Gitu ya. Contohnya. Baik, kita langsung ke renshu 2. Renshu 2, di sini ada sama ya. Ini untuk melatih minasang. Nah, di sini ada benkyou ya, benkyou shimasu, belajar. Terus ini keterangannya yang lampau-lampau. Kino, kesa, ototoi, kino, kino no bang. Untuk artinya minasang bisa lihat di atas ya, artinya apa saya sudah berikan di kosakata. Nah, di sini saya contohkan ya. Kita buat pola kalimat dari keterangan gambar dan juga keterangan waktu ini. Contohnya, kino jam berapa ya? Jam 5 subuh gitu ya, karena terlalu pagi. Kino 5 時に勉強します. Bisa. Wah, ini terlalu laju nih. 勉強しました. Kino 5 時に勉強しました.
kemarin saya belajar jam 5 pagi atau saya kemarin jam 5 pagi belajar gitu ya, bisa diterjemahkan seperti itu ya. Jadi pakainya benkyo shimashita, shimashita, mashita. Nah ini minasang boleh bebas, kalau ini tidak ditentukan, boleh menuliskan pola kalimat yang bentuk negatif atau positif bebas. Tetapi kalau untuk renshu 2, latihan 2 ini harus pakai kata kerja bentuk lampau ya, minasang ya, diingat. Oke. Nah, dikerjakan di G-Drive juga, G-Form juga nanti ya. Nah, kalau yang renshu 3 baru deh, ini ada waktunya, sudah ditentukan ya minasang ya. Jadi untuk bagian yang lampau ini ada 2 ya. Ada yang tidak menggunakan jam, ada yang menggunakan kalau yang ini ya. Sepertinya kalau yang ini sih renshu 3 ini dia gabungan ya. Coba minasang hati-hati ya. Di sini ada kino kemarin, ashita yang besok. Oh, berarti ini ada asate, kyo, kino no bang. Nah, minasang harus mengetahui ini apakah dari keterangan-keterangan ini dia menggunakan kata kerja bentuk lampau atau tidak ya, tergantung dari keterangan waktunya. Kalau yang renshu 3 ini adalah kolaborasi ya, antara kata kerja yang menggunakan bentuk lampau atau tidak lampau, tergantung apa? Ininya ya, kata keterangan waktunya. Jadi minasang silahkan dari keterangan kata keterangan waktu, kata kerjanya yang ini kan digambar ya, kemudian jamnya silahkan dibuat pola kalimatnya ya. Sekali lagi nanti dituliskan di kolom G-Form yang sudah saya kirimkan linknya di dalam LMS dan juga Google Classroom. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, berikutnya terakhir minasang. Minasang, jangan deh. Semangat-semangat, ini terakhir, sudah ini selesai. Nah, baiklah. Nah, untuk yang terakhir, tadi kita itu udah belajar apa aja? Menyebutkan kegiatan yang tidak lampau atau yang sekarang dan yang belum terjadi, yaitu pakainya apa? Waktu, partikel ni dan kata kerjanya ya, bentuk mas ya, bentuk yang tidak lampau. Kemudian kalau yang menceritakan kegiatan yang sudah lampau yaitu jam ni dan juga bentuk lampau kata kerjanya. Nah, kalau ini di sini ada nani-nani kara plus nani-nani made, kemudian kata kerja mas. Kara made ini juga sama, artinya partikel ya. Partikel sama dengan ni juga dia partikel, tapi dia fungsi dan juga artinya berbeda tentunya. Kalau kara ini digunakan untuk menunjukkan titik permulaan atau bisa diterjemahkannya dari dalam bahasa Indonesia. Made, nah made ini fungsinya adalah untuk menunjukkan titik akhir yang bisa diterjemahkannya itu sampai. Jadi kara itu dari, made itu sampai. Langsung aja kita ke contoh. Minasang kita baca bareng-bareng. 9 kara 5 ji made hatarakimasu. Saya dari jam 9 sampai jam 5 bekerja. Nah, ini dia. Dari jam 9 sampai jam 5. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan darinya itu di depannya ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu dibalik gitu ya. Jadi jamnya dulu kara, jamnya dulu made, baru kata kerjanya gitu ya. Jadi ini adalah untuk menceritakan minasang tuh bekerja, belajar, istirahat, tidur. Ini berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kenapa kok saya tidak menuliskan watashi? Jadi sebetulnya boleh kalau misalkan tidak dituliskan watashi, ini juga sama. Artinya adalah menjelaskan tentang dirinya sendiri gitu ya, saya. Gitu ya. Jadi boleh. Sebetulnya saya kenapa nggak pakai watashi karena jadinya terlalu panjang gitu ya. Jadi sebetulnya bisa aja bisa diartikan ini tuh lagi ngomongin tentang diri sendiri gitu ya. Jadi minasang boleh kalau mau di tugas-tugasnya pakai watashi, boleh banget gitu ya. Atau mau ngomongin tentang orang lain, misalkan temannya atau ibunya siapa, boleh. Misalkan yang di sini, ibu saya bangun jam berapa, itu boleh banget. Jadi memang subjeknya bebas pokoknya. Yang saya pentingkan adalah bagaimana minasang untuk menyatakan waktu dan juga kegiatannya seperti itu ya.
Oke, selain untuk waktu, ternyata bisa juga Karamade ini untuk kayak sebuah jarak dari kota mana ke mana. Contohnya Nara, Kara, Osaka Made. Dari Nara sampai Osaka, gitu ya. Nara, Kara, Osaka Made. Atau bisa juga kara ini tuh bisa digunakan sendiri. Contohnya Hachiji kara hatarakimasu. Saya dari jam 8 bekerja. Nah, bisa juga tanpa made gitu ya. Bisa gitu ya. Tapi memang di fokus bab ini memang minasang dikhususkan menggunakan kara made ini ya untuk mengetahui dari jam berapa sampai jam berapa minasang berkegiatan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia rensiunya ya, rensiu 4. Oh, berarti di sini tugas minasang ada 4 yang harus diisi ya setelah perkuliahan ini selesai. Setelah melihat video pembelajaran ini, minasang langsung klik G Drive yang ada di LMS maupun di Google Classroom, kemudian langsung isikan ya. Jadi saya tunggu paling lambat itu jam 1 siang hari ini ya. Jam 1 siang hari ini. Yoroshiku onegaishimasu. Nah, untuk renshu 4 di sini coba minasang lihat. Seperti biasa ini keterangan waktunya ada kino, mainichi, ototoi, maibang gitu ya. Nah, di sini minasang ada yang rutinitas kalau main itu setiap hari, setiap apa dia pakainya apa ya. Nah, dia masih pakai yang tidak lampau ya. Karena yang kalau tidak lampau itu ada 3 macam, yang kegiatannya memang sekarang, yang rutinitas maupun yang belum terjadi. Kalau yang lampau itu udah yang lampau-lampau. Berarti kino tuh yang lampau ya minasang ya. Ototo juga yang lampau. Nah, contohnya saya kasih contoh satu aja minasang ya. Kino. Di sini apa? Gambarnya benkyo shimasu, belajar. Nah, untuk waktunya apa? Ada jam 7.30. 7.30 itu apa? Shichijihang. Nah, di sini minasang harus karena di sini ada jam 7.30 sampai dengan gitu. Dari sampai berarti menggunakan karamade ya. Bentuk karamade. Berarti misal watashi wa kino shichijihang kara jam 10 apa? 10時半 made apa? Benkyou shimashita. So desu. Karena memang menyatakannya yang lampau, berarti benkyo-nya itu bentuknya harus lampau juga, benkyou shimashita. Seperti itu ya. Oh, berarti kalau yang pakai karamade tidak usah pakai ini ya. Betul, karena sudah menunjukkan si karanya itu si jamnya juga dari jam sekian. Made jam sekian, jadi tidak menggunakan nih lagi made nih hatarakimasu gitu ya. Hujikara goji made nih hatarakimasu, tidak ya. Jikara made gitu hatarakimasu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan yang tidak pakai karamade, dia harus menggunakan partikel nih untuk menunjukkan waktunya. Hai. Kalau begitu minasang silahkan sekarang minasang langsung saja membuka link G Drive-nya dan lalu isi ya, boleh menggunakan keyboard ya. Semoga keyboardnya sudah bisa mengetik pakai huruf Jepang ya. Kalau tidak berarti ditulis saja di kertas, kemudian difoto, kemudian upload begitu ya. Karena di sana juga selain untuk ada kolom tulis, ada juga kolom upload seperti itu ya. Ya baiklah, sekian materi atau mata kuliah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kalau minggu depan kita Zoom meeting ya, kita tatap muka lewat daring, dan dimana kita langsung latihan percakapan, latihan mendengar, dan lebih berlatih lagi gitu ya. Oke, kalau begitu minasang, kita selesai, dan sampai jumpa minggu depan. Mata raishu. Hai, arigatou gozaimasu. Bye-bye.